Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas satu saham yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu saham AKR Corporindo dengan kode saham AKRA. Baru-baru ini AKRA melakukan stock split harga nominal sahamnya dengan rasio 1:5. Jadi misalnya harga sahamnya 1.000 dipecah menjadi Rp200 per lembar saham. Pada saat video ini dibuat, harga saham AKRA sebesar Rp830 per lembar saham. Angka nominal ini dinilai lebih gampang terjangkau terutama oleh investor retail dari yang sebelumnya itu ada di kisaran sekitar 3.000-an. Nah, hal menarik lainnya lagi dari AKRA, perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan swasta yang mempunyai izin untuk menyalurkan atau mendistribusikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Indonesia. Ada beberapa rantai pasok BBM yang memang tidak bisa dijangkau atau dikelola oleh Pertamina, sehingga memang harus diserahkan kepada swasta. Salah satunya itu BBM untuk industri kimia, pertambangan, dan juga perkebunan. Dan memang jalur distribusi ini sudah dibangun sejak lama oleh AKRA, sehingga Pertamina dalam hal ini mendapatkan manfaat dari jalur distribusi yang sudah dibangun oleh AKRA ini. Bukankah hal ini menarik? Dari sekian banyak perusahaan di tanah air, tapi kenapa cuma AKRA yang bisa membantu Pertamina menjadi penyalur BBM? Seperti apa sebenarnya perusahaan ini? Bagaimana kinerja fundamentalnya, terutama update terbaru ya kuartal ketiga tahun 2021? Lalu bagaimana valuasinya? Saat ini di harga yang di bawah 1.000 itu, saham AKRA sudah murah atau masih mahal? Berapa sebenarnya harga wajarnya? Maka dari itu, simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan mendapat informasi yang mungkin akan sangat berharga buat Anda seputar AKRA Corporindo. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ada baiknya untuk Anda klik subscribe dulu dan nyalakan belnya supaya Anda tidak ketinggalan satupun berita penting, tetapi saham-saham yang berfundamental bagus dan mempunyai valuasi yang murah. Oke, kita mulai dengan sedikit saja membahas tentang profil singkat AKRA Corporindo. AKRA Corporindo ini adalah perusahaan yang mempunyai beberapa lini bisnis ya. Selain distribusi bahan bakar minyak, AKRA juga mempunyai lini usaha distribusi bahan kimia dan juga gas. Lalu ada juga bidang usaha logistik, jasa angkutan, penyewaan gudang dan juga penyewaan tangki, dan juga produsen beberapa bahan kimia. Kegiatan usaha perseroan yang terkait dengan BBM adalah dalam bentuk distribusinya. Jadi perseroan ini mengimpor BBM dari luar dan juga dari dalam negeri untuk didistribusikan kembali ke dalam negeri. Perseroan mendistribusikan dua jenis BBM, yaitu BBM bersubsidi yang didistribusikan kebanyakan untuk kendaraan motor, mobil, dan juga nelayan. Dan juga yang kedua itu BBM non-subsidi yang biasanya didistribusikan untuk sektor industri, pertambangan, dan juga pembangkit listrik. Seperti ini komposisi pelanggan BBM dari AKRA. Ini sampai dengan kuartal kedua tahun 2021. Nah, di sini terlihat bahwa sektor pertambangan ternyata memang menjadi pelanggan terbesar BBM dari AKRA dengan komposisi sebesar 49%. Lalu disusul oleh segmen general market ya, 38%. Lalu untuk pembangkit listrik ya 5% dan juga retail 8%. Jadi awalnya untuk sektor distribusi bahan bakar ini, AKRA memulainya itu pada tahun 2005. Dengan mendistribusikan BBM non-subsidi khusus untuk industri. Lalu pada tahun 2010, AKRA sudah mulai mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada perkembangan terbarunya untuk tahun 2022 ini, AKRA sudah mendapatkan penugasan dari SKK Migas untuk mendistribusikan 186.000 kiloliter solar subsidi. Dari total keseluruhannya itu ada 15,1 juta kiloliter. Jadi yang 14,9 juta kiloliter itu disalurkan oleh Pertamina. Nah, di bidang distribusi ini sebenarnya pada tahun 2017, AKRA bersama dengan British Petroleum sudah mulai merintis usaha bersama untuk mendirikan SPBU yang bernama BPAKR. Sejauh ini jumlah outletnya itu sudah sebanyak 18 outlet ya, SPBU. Nah, di samping itu AKRA juga sudah mempunyai brand SPBU-nya sendiri dengan brand AKRA ya. Ini yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Jumlahnya itu sudah mencapai 132 outlet SPBU. Nah, pada perkembangannya pada tahun 2019 lalu, untuk lini distribusinya ini, AKRA melengkapi lini usaha distribusinya ini dengan menjadi distributor aftur untuk pesawat udara. Nah, untuk saat ini, pesawat udara dilayani itu adalah Citylink ya.
Akra memfokuskan layanan afturnya ini khusus untuk wilayah Indonesia bagian timur, karena memang dinilai masih memiliki potensi yang besar dan juga minim saingan. Nah, lini usaha yang berikutnya itu adalah penyalur bahan dasar kimia. Produk-produk kimia yang disalurkan itu diantaranya itu ada kausetik soda, ini bahan kimia yang digunakan untuk industri food addictive ya, salah satunya untuk MSG. Lalu ada hidroklorik asid, itu senyawa kimia yang disebut sebagai asam klorida ya. Ini digunakan untuk pemurnian garam dapur, untuk mengatur pH air, lalu untuk pembersih lantai dan juga industri pengolahan kulit. Lalu ada PVC resin, ini bahan kimia yang biasa digunakan untuk industri pipa, kabel listrik dan juga isolasi ya. Lalu ada sodium hidrochloride, ini bahan kimia yang bisa digunakan untuk multi pakaian. Lalu ada soda ash, biasa digunakan untuk industri kaca, deterjen pencuci pakaian dan juga sabun mandi. Lalu ada sodium sulfate, ini bahan kimia juga yang digunakan untuk bahan baku deterjen. Lalu ada metanol, ini turunan dari alkohol ya. Lalu ada hidroperoksida, ini untuk bahan obat antiseptik. Dan juga yang terakhir itu ada sulfuric acid. Ini bahan kimia ini yang dikenal dengan nama asam sulfat ya. Ini merupakan komoditas kimia yang paling penting pada sebuah industri kimia di suatu negara ya. Asam sulfat ini digunakan dalam jumlah yang besar ini untuk industri besi dan baja, yang untuk menghilangkan oksidasi ya, karat, dan juga untuk industri otomotif ya. Selain itu, asam sulfat juga digunakan pada industri pupuk, kertas, dan juga deterjen. Nah, itu semua jenis bahan kimia yang dapat diangkut dan didistribusikan oleh Akra. Nah, di lini usaha distributor, Akra juga pada tahun 2017 menandatangani kesepakatan dengan Lubrikan ya, untuk mendistribusikan oli merek Castrol. Nah, itulah kesemua lini bisnis logistik yang sampai dengan saat ini Akra sudah memiliki 9 pelabuhan laut, 6 pelabuhan sungai, lalu ada 819.000 kiloliter tank penyimpanan BBM dan juga bahan kimia, 12 unit biogas atau ini kapal pemindah peti kemas ya, 24 unit gudang penyimpanan, kapasitasnya sudah 49.000 meter persegi, lalu ada 308 unit truk, 132 SPBU, dan juga 58 stasiun pengisian solar untuk nelayan. Lalu berikutnya kita akan bahas lini bisnis yang lainnya ya, yaitu kawasan industri. Akra bersama dengan PT Pelindo 3 bekerjasama untuk membangun dan mengoperasikan Java Integrated Industrial and Port Estate atau disingkat JIIPE, JIP. Nah, JIP ini adalah sebuah kawasan yang terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area seluas 3.000 hektar. Kawasan ini terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi, dan juga hunian yang berkonsep kota mandiri. Nah, pada tanggal 28 Juni 2021 yang lalu, JIP secara resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus bertemakan teknologi dan juga manufaktur melalui PP nomor 71 tahun 2021. Jadi dari luas total 3.000 hektar, sekitar 1.761 hektar itu akan digunakan untuk kawasan industri. Lalu 400 hektarnya digunakan untuk kawasan pelabuhan dan 800 hektarnya digunakan untuk kawasan perumahan. Kawasan industri JIP ini merupakan kawasan yang sangat lengkap dengan fasilitas dan juga utilisasi yang dibutuhkan untuk industri, diantaranya fasilitas air, pembangkit listrik, fasilitas pengolahan air limbah, lalu juga memiliki pemadam kebakarannya sendiri, dan juga infrastruktur jalan 2 arah yang dilengkapi dengan pengendali air yang memadai untuk mencegah banjir. Nah, kabar terbarunya pada tahun 2021 yang lalu, PT Freeport Indonesia resmi memulai proyek smelter yang akan dibangun di kawasan JIP ini. Nilai proyek ini senilai 2,7 miliar US dollar. Kabarnya, Freeport telah menandatangani sewa lahan untuk 80 tahun ke depan dengan Akra untuk sewa lahan seluas 103 hektar. Sewa ini termasuk juga dengan sewa utilisasinya dan juga infrastruktur pendukungnya. Dari kontrak ini diperkirakan Akra akan memperoleh pendapatan berulang sebesar sekitar 30 juta US dollar sampai dengan 40 juta US dollar setahun. Jumlah ini setara dengan 568 miliar kalau kita kalikan dengan 14.200 rupiah. Nah, sebagai informasi ya, saat ini total pendapatan dari JIP itu secara keseluruhan itu pada kuartal ketiga ini sebesar 391 miliar. Sehingga dengan masuknya pendapatan berulang dari smelter dari Freeport ini yang memang jumlahnya begitu besar ya, bahkan lebih besar dari total pendapatan dari JIP keseluruhannya saat ini, maka kedepannya ini JIP ini diperkirakan akan menjadi lumbung cuan yang baru untuk Akra yang memang targetnya itu 20% dari total pendapatan dari Akra itu bersumber dari JIP ini kedepannya. Nah, itulah sekilas perkembangan terbaru dari beberapa lini bisnis dari Akra ya. Sekarang saatnya kita akan membahas kinerja fundamentalnya, terutama untuk kuartal ketiga tahun 2021. Pada kuartal ketiga ini, Akra memperoleh pendapatan sebesar 17 triliun.
Jumlah ini meningkat 24% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 13 triliun. Seperti biasa ya, kita breakdown pendapatannya ini supaya kita bisa tahu dari mana sumber pendapatan dari Akra. Nah, kita perhatikan, lini usaha distribusi bahan bakar minyak menjadi kontributor terbesar dari pendapatan Akra sebesar 73%. Disusul distribusi bahan kimia itu kontribusinya sebesar 18%. Lalu ada pabrikan ya, kontribusinya sebesar 2,6%. Ini pabrikan ini merupakan produsen bahan kimia ya dari anak usaha Akra yang bernama Arjuna Utama Kimia. Ini bahan kimia ini gunanya untuk merekatkan pada industri plywood ya. Lalu ada lini usaha logistik, pelabuhan dan juga transportasi yang menyumbang 2,1% kontribusinya. Lalu ada jasa penyimpanan 0,5%. Lalu untuk tanah kawasan industri dari JP ya, kontribusinya itu sebesar 2,2%. Dan dari pendapatannya ini, pada kuartal ketiga ini Akra mendapat laba bersih sebesar 836 miliar. Jumlah ini naik sebesar 22% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 685 miliar. Jadi kalau kita perhatikan tadi, secara kinerja secara keseluruhan, kinerja pendapatannya dan juga laba bersihnya itu mengalami kenaikan yang cukup baik ya. Padahal pada tahun 2021 yang lalu, Indonesia masih ada beberapa kasus COVID yang memaksa pemerintah untuk membatasi kegiatan ekonomi sama seperti tahun 2020 yang lalu. Tetapi Akra berhasil mencetak kinerja yang cukup lumayan sampai dengan kuartal ketiga ini. Yang berikutnya kita akan lihat unsur solvabilitasnya. Kita perhatikan, sampai dengan kuartal ketiga, Akra mempunyai hutang sebesar 10,3 triliun. Jumlah ini lebih kecil daripada ekuitasnya yang sebesar 10,9 triliun. Lalu kita perhatikan hutang jangka pendeknya itu sebesar 7,4 triliun. Jumlah ini juga jauh lebih kecil daripada aset lancarnya yang sebesar 10,5 triliun. Nah, dari kedua fakta ini menunjukkan solvabilitas atau tingkat kesehatan hutang yang cukup sehat dari Akra dan juga terlihat cukup kuat karena Akra mempunyai aset lancar yang jauh lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Nah, setelah membahas kinerja fundamentalnya secara keseluruhan, sekarang saatnya kita membahas valuasi dari Akra. Saat ini Akra dengan adanya stock split ini menjadi lebih murah atau lebih mahal valuasinya. Ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata PBV dari Akra selama 10 tahun terakhir. Grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV atau garis berwarna orange ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini saham Akra biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 3,19 kali. Nah, saat video ini dibuat, PBV Akra yang terlihat di grafik berwarna biru yang naik turun sebesar 1,83 kali. Nah, kita perhatikan saat ini posisi dari PBV Akra itu masih di bawah dari min PBV-nya, bahkan masih di bawah lagi dari min 1 PBV-nya yang ditunjukkan oleh garis berwarna hijau, angkanya sebesar 2,08 kali. Nah, dari sini kita bisa cari harga wajarnya. Seperti biasa, pertama kita cari dulu book value per share. Rumusnya itu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, di sini saya sudah dapat angkanya sebesar Rp450 per lembar saham. Nah, kita kalikan dulu, kita cari dulu berdasarkan patokan min PBV-nya. Garis yang berwarna orange, angkanya sebesar 3,19 kali. Kita kalikan dengan book value per share. Kita dapat harga wajar dari Akra ini harusnya sebesar Rp1.436 per lembar saham. Lalu kita bandingkan harga ini dengan harga saat ini, harga wajarnya dengan harga saat ini, Rp825 per lembar saham. Maka kita dapat MOS atau margin of safety sebesar 42,53%. Nah, di sisi lain di bagian bawahnya, kita juga bisa menghitung harga wajarnya berdasarkan dari min 1 PBV-nya yang ternyata juga masih di atas dari PBV saat ini. Caranya sama, kita kalikan juga dengan book value per share, Rp450 per lembar saham. Kita kalikan dengan 2,08 kali. Kita dapat harga wajar dari Akra ini harusnya sebesar Rp936 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini Rp825 per lembar saham. Kita dapat MOS atau margin of safety sebesar 11,86%. Dan dari hasil perhitungan harga wajarnya ini kita bisa tahu bahwa saat ini sebenarnya walaupun PBV Akra sudah kelihatan mahal ya karena sudah di atas 1 kali, tetapi ternyata masih di bawah dari rata-rata PBV Akra selama 10 tahun terakhir. Nah, di sini yang mau saya jelaskan bahwa begini, tidak selamanya saham yang murah itu harusnya PBV-nya di bawah 1 kali. Yang penting bagi saya, pertama kita lihat dari kinerjanya. Yang kedua, kita lihat dari apakah saham ini mempunyai keunggulan lainnya, termasuk pada brand,
dan juga prospek usahanya. Nah, yang ketiga, baru kita lihat tentang harga wajarnya. Apakah selama ini memang saham Akra ini dihargai mahal oleh pasar? Dan jika demikian, maka jika saat ini walaupun PBV-nya masih di atas 1 kali, tetapi di bawah harga wajarnya atau di bawah PBV rata-ratanya selama 10 tahun terakhir, maka itu termasuk kategori murah. Di sini berdasarkan perhitungan min PBV-nya, ternyata kita masih punya MOS sebesar 42,53%. Nah, sebagai informasi ya, Akra ini merupakan emiten big cap ya. Ini anggota LQ45, dan menurut saya anggota LQ45 jika mempunyai margin of safety lebih dari 20% ya atau 25%, itu sudah sangat bagus sekali. Dan saya pernah membahas pada beberapa video saya bahwa dalam portofolio kita supaya mau sehat itu harus ada saham-saham seperti ini, seperti Akra ini yang mempunyai kategori big cap dalam kategori LQ45 dan juga mempunyai MOS yang besar, supaya ya ujung-ujungnya kita masih bisa mengharapkan cuan yang besar dari saham sekelas Akra. Tapi ingat disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.